Pulang lihat sikon juga. enggak sih, karena sebenarnya tujuan kami ini bukan bersepeda. Tujuan kami ini adalah ibadah. Bisa sampai. Jadi sepeda ini hanya sebagai wasilah ya, sebagai alat untuk kita sarana bukan. Halo bro, balik lagi di sini bersama gue Mas Brewok Pengembara. Kali ini Mas Brewok lagi di Omah lagi bersama dengan siapa Mas? Kenalin Mas. Iya, jadi siapa dan dari mana? Saya Andi Arvin dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Ya. Terus dari Gorontalo ke sini naik sepeda ya. Jadi Mas Alvin ya. Gue enaknya manggilnya apa nih? Bisa Andi, bisa Arvin. Mas ya? Andi ini dia goes dari Gorontalo. Sekarang lagi di Jakarta, di Depok, di Omah Jangan Diam Terus, dan akan melanjutkan perjalanan goes kemana? Insya Allah ke Saudi Arabia. Insya Allah ke Saudi Arabia tuh. Dari Gorontalo ke Saudi Arabia. Mas bisa cerita sedikit motivasinya apa sih jauh-jauh sepedahan dari Gorontalo ke Mekah? Mekah kan ya sama aja? Iya, ke Mekah. Jadi, naik sepeda loh. Apa ya? Memang motivasinya untuk semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya niat ini sudah lama ya. Sudah dari bangku SMA. Udah. Jadi lama banget dong berarti. Iya, maksudnya niat untuk ke tanah suci, kota Harmoin, kota suci Mekah dan Madinah. Dan saya rasa ya, setiap individu kaum muslimin itu pasti itu punya keinginan untuk kedua kota suci tersebut. Iya, tujuan umat muslim kebanyakan ya. Iya. Terus rencana estimasi perjalanan berapa lama tuh Mas? Bertahun-tahun kan pastinya, nggak cuma beberapa bulan, apalagi dari Gorontalo. Ya memang untuk perjalanan itu dari Gorontalo target estimasi itu selama setahun. Dari Gorontalo sampai ke Saudi Arabia setahun? Iya, selama setahun. Jadi memang untuk jarak tempuhnya itu atau waktu tempuhnya itu lebih lama di Indonesia. Di Indonesia justru? Iya, di Indonesia dibandingkan dengan di luar. Karena kenapa demikian? Karena di Indonesia yang pertama, jadi sambil berjalan di Indonesia juga kami masih tahap persiapan juga untuk lebih mempermatang lagi perjalanan nantinya ke luar negeri. Seperti itu, sehingga di Indonesia masih agak lama. Jadi ini di Indonesia saja kita sudah makan sekitar 6 bulan. 6 bulan perjalanan. Berarti kalau misal estimasi mau setahun, tinggal 6 bulan lagi kayaknya nggak bakal keburu mungkin ya? Insya Allah. Insya Allah. Jadi dikejar berarti. Kemarin 6 bulan itu kayak tersita misalkan waktu di Makassar kami belajar dasar-dasar saja bahasa Arab untuk persiapan bahasa. Dan di Pare Kediri juga kami sempat belajar juga learning English ya, belajar bahasa Inggris, lebih kepada speaknya, pada berbicara. Buat bakal ngobrol di jalan ya, biar nggak awam-awam banget berarti ya. Ini minimal kayak bertanya terkait dengan imigrasian pas di persyaratan ya, perbatasan misalkan, atau bertanya terkait dengan penunjuk jalannya. Penunjuk jalan. Oh, buat baca petunjuk jalan ya, benar. Walaupun sebenarnya sekarang itu sudah dipermudah dengan gadget ya. Oh iya, buat itu. Kan, kayak Google Maps gitulah ya. Terus rencananya berapa orang tuh Mas goes? Apakah sendiri ataukah rame-rame atau ada tim khususnya berapa orangnya gitu pas di jalan? Ya, jadi kalau dari Gorontalo itu memang 2 orang ya. Kami merencanakan perjalanan itu dari akhir 2019 ya. Akhir 2019. Oh, rencana awalnya itu ya. Rencana awal. Kami itu dari Gorontalo cuma berdua. Berdua. Pas sembari berjalan ternyata alhamdulillah banyak barengan. Yang dari Sumatera itu kalau tidak salah pas kami tiba di Bogor kemarin sudah di penyeberangan dari Batam ke Singapura. Oh, udah ada yang duluan berarti? Iya. Terus kemarin juga kalau tidak salah pekan lalu udah ada lagi yang dari Tangerang 2 orang. Yang bapak-bapak itu bukan sih? Iya, yang kemarin masuk di berita gitu di Instagram saya baca. Seperti itu. Mereka sudah sudah jalan duluan juga.
Tapi ada kontek-kontekan sama yang lainnya? Iya, kontek-kontekan itu yang 2 orang itu, yang dari bapak-bapak dari Tangerang. Dan ini saat ini juga ada juga yang dari Magelang. Magelang. Maunya nimbrung bareng sama kita, cuman dia sekarang sudah lanjut perjalanan, sudah lebih dahulu. Karena kita juga di Jabodetabek ya, masih mobile ya, masih mobile di Jabodetabek, karena yang pertama untuk lebih mempermatang lagi sebelum, karena kalau di Jakarta kan untuk akses semua kayak misalkan ke kedutaan, masih ngurusin perizinan surat-surat gitu juga ya. Itu. Dan memang di Jakarta, di Jabodetabek ya, area Jabodetabek ini kita masih agak, kemarin itu sudah hampir sebulan ya, karena memang terkendala dengan teman jalannya yang satu lagi. Teman jalannya masih sementara proses pemulihan, kemarin sempat drop. Sempat sidra atau apa gitu kali ya. Jadi sekarang sementara pemulihan, insya Allah, alhamdulillah sekarang sudah agak membaik. Insya Allah dekat-dekat ini kami akan melanjutkan perjalanan lagi. Nah sekarang saya mau menanyakan soal rute nih dari Gorontalo. Kok bisa-bisa sekarang udah di Jakarta, terus ntar pas rute arah ke nyebrang antar pulau, antar negara itu gimana tuh? Mulai dari Gorontalo tuh tujuannya langsung kemana dulu tuh kemarin? Jadi kemarin Gorontalo itu dari Gorontalo arah ke, sebelumnya udah tahu Gorontalo di mana? Belum saya, makanya nanya. Makanya waktu Acil ke Sulawesi kan juga ini mau mere ya? Mau mere. Ini mana sampai saya iseng buka map, buka apa? Wah, ujungnya. Wah, sini ya, gitu kan. Ya, jadi Gorontalo itu terdapat terletak di bagian utaranya Sulawesi. Utara tuh ujung, bukan atas, bukan? Iya, bagian atas. Ini kan Sulawesi ya. Ini set. Berarti sini ya? Yes. Buset, dari atas. Gorontalo itu tidak terletak di Sulawesi Utara. Jadi dulunya ya tahun 2000 itu Pemekaran jadi provinsi sendiri. Jadi Gorontalo itu berbatasan langsung dengan Sulawesi Utara dan provinsi Sulawesi Tengah. Jadi dari Gorontalo ke Sulawesi Tengah dulu, sampai di Palu. Palu itu kan ibu kota Sulawesi Tengah. Terus dari Sulawesi Tengah kita ke Sulawesi Barat. Berarti sebenarnya sebelum sampai jauh udah digempur dulu di Sulawesi sebenarnya ya? Iya, memang kan untuk rute Indonesia itu kita bagi 3 rute. Yang pertama rute Celebes atau rute Sulawesi, rute Java atau rute Jawa, dan rute Sumatera. Ntar lewat Sumatera juga ya nyebrangnya ya? Ntar lewat Sumatera. Jadi rute Celebes atau Sulawesi itu memang rute kami latihan sebenarnya. Jadi perjalanan kami ini sambil belajar di jalan seperti itu, karena menurut saya pelajaran terbaik itu ada pada pengalaman. Iya, pengalaman. Yes. Sehingga di Sulawesi itu menjadi rute latihan, karena memang medan di Sulawesi itu kan fluktuatif ya. Naik turun, belok-belok. Iya, saya lihat videonya si Acil tuh udah kebayang dah gambarnya. Acil kemarin sempat dorong sepeda ya. Melewatin itu juga berarti? Iya. Wih, buset. Jadi memang lewat situ, terus Sulawesi Barat ya, Mamuju, ibu kota Mamuju, dan sampai di Sulawesi Selatan, Makassar. Dari Makassar itu, dari Gorontalo sampai Makassar itu sekitar kurang lebih 1.500 kilo. 1.500 kilo. 1.500 kilometer. Itu kayak dari Jakarta ke Banyuwangi ya, 1000-an. Sekitar segituan kan? Kecuali mutar ya, maksudnya zigzag. Karena kalau Jakarta Banyuwangi itu kan lurus sekitar 900 1000 kurang berarti ya? Iya, 1000 kurang. Nah, dari Makassar kita penyeberangan pakai kapal laut. Iya, ke Surabaya ya? Ke Surabaya. Oh iya, berarti yang kemarin Acil lewat kapal itu bukan sih? Sama ya? Iya, sama. Dari Surabaya terus dari baru Surabaya lintas Jawa. Itu, nah, untuk ini kan tadi jalur Sulawesi untuk persiapan lebih kepada medannya, fisik kita seperti itu. Nah, untuk jalur Jawa ini memang selain untuk pengurusan administrasi, kita juga lebih kepada persiapan. Kita bertemu dengan orang-orang yang telah berpengalaman, karena memang Pulau Jawa ini kumpulan para peturing, penjelajah gitu, dan bukan hanya skala nasional saja, tapi skala internasional ya, juga keluar negeri juga ya. Kayak seperti Mas Hakam Mabruri yang yang kemarin naik sepeda di Afrika juga ya.
pertama sebelum Afrika ke Mekah juga ya. Istrinya ke Mekah. Yang sepeda tandem ya? Yes. Buset, naik sepeda tandem. Itu Pak. Salah satu inspirasi juga sama beliau sih. Terus kemarin juga sempat ketemu sama Om Paimo. Om Paimo itu sudah bukan Asia lagi. Udah keluar negeri juga. Iya, Eropa. Naik sepeda tuh? Sepeda, keliling dunia. Ada juga kemarin Om Bambang Prev dan lain-lain. Jadi itu di Jawa ini, rute Jawa ini memang lebih kepada silaturahmi dan belajar kepada yang sudah berpengalaman, yang sudah pernah ya. Dan lebih kepada survei pendanaan juga. Jadi kan alhamdulillah untuk pendanaan kami ada support dari teman-teman komunitas di Gorontalo. Komunitas sepeda, terus ada juga dari backgroundnya kami berdua itu, saya dan Khairul itu kan pecinta alam dari Mapala. Terus ada juga dari lembaga dakwah Islam juga. Support lah ya, support buat perjalanan ya. Perjalanan. Dan alhamdulillah juga sepanjang perjalanan kan kami juga disupport oleh teman-teman semua ya, banyak sekali alhamdulillah. Mungkin kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan. Niat baik pasti ada aja jalannya ya. Iya, alhamdulillah. Jadi Jawa ini memang untuk lebih kepada survei pendanaan juga. Di Jawa itu. Jadi lebih kepada banyak silaturahmi juga untuk kami juga menawarkan penjualan merchandise berupa kaos. Karena saya itu atau kami itu wanti apa ya? Iya benar, wanti-wanti juga di Jawa juga wanti-wanti. Jaga-jaga mungkin ya, wanti-wanti. Iya, seperti itu. Dengan misalkan kita minta sumbangan atau lain sebagainya. Oh, jangan sampai kayak gitu ya. Yes, karena ini perjalanan agama sehingga anak tidak mau mempermalukan agama anak dengan minta-minta seperti benar. Adapun kalau orang mau support silakan tafadhol, kami akan menerima seperti itu. Kami juga kan dalam ajaran Islam tidak bisa juga menolak orang yang memberikan, ingin membantu untuk ingin mendapatkan sedekah pahala atau apa gitu ya. Terhalangi dengan kami menolak itu seperti itu. Oh, berarti itu tadi rute perjalanan ya dari Gorontalo, Sulawesi, Jawa, terus ntar Sumatera ntar nyebrangnya dari Medan ya? Iya, jadi ada dua opsi. Yang pertama lewat Batam. Terus yang kedua penyeberangan lewat Dumai. Dumai itu mana? Riau ya. Oh, ya masih daerah dari situ, Sumatera situ berarti ya. Jadi kalau dari Dumai itu bisa langsung menyeberang ke Malaysia. Malaysia terus baru Thailand berarti langsung susur ASEAN ya? Iya. ASEAN berarti lewat India juga ya? Yes. Jadi jalur India itu yang Nepal itu? Ya. Yang jalur India gitu berarti tapi nggak lewat Nepal sih. Oh, kalau misal kalian belum nonton video yang garis langit, bisa lihat di mana, di sini atau di sini. Itu kemarin gue wawancara sama si Nusa Layaran, dia bersepeda dari Bandung menuju ke Nepal dan sekarang baru jalan lagi ya. Kemarin kan habis bikin event di Medan dan udah kelar, dan sekarang udah mulai jalan lagi nih kayaknya, udah arah ke udah mulai nyebrang negara. Terus lanjut. Memang kemarin juga sempat kontekan juga. Iya, katanya ayo barengin ya, biarkan ada sebagian jalurnya sama ya. Kayak dari Malaysia sampai India. Terus dia kan mungkin saya bilang ke beliau, ayo kita ke Mekah aja dulu terus ke Nepal. Ke Nepal. Oh, diajak bareng kan mereka. Ajak bareng ya. Katanya dibalik, ayo kita ke Nepal dulu baru. Oh, jadi biar bareng searah gitu kali ya mungkin ya. Iya. Terus jadi itu tadi rutenya di Jawa, terus Sumatera. Nyebrang ke. Untuk rute luar negeri itu memang untuk perencanaan dari awal itu lewat Singapura. Jadi start dari Singapura, terus Malaysia, Thailand. Sebisa mungkin kita ingin memasuki Myanmar. Oh, Myanmar kan masih daerah itu kan? Iya, daerah konflik. Tapi sebisa mungkin kita tapi kalau misalkan memang udah bisa kita ambil jalur alternatif langsung motong dari Thailand langsung India. Itu sama halnya yang kemarin rutenya Mas Hakam Apluri. Oh, Mas Hamda gitu ya? Thailand langsung di skip langsung ke India. Terus dari India, Pakistan, Iran, nah itu lewat ngeri sedep. Iya, itu lewat rencananya lewat rutenya Mas Lilik yang
pada saat itu dia menggunakan sepeda motor bersama anaknya. Oh, yang naik NMAX ya? Iya, Jambi. Nah, dari Iran nyebrang ke Uni Emirat Arab, Dubai, Abu Dhabi, dan dari Uni Emirat Arab kan langsung berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Itu ntar pulangnya digoes lagi? Pulang lihat sikon juga? Enggak sih, karena sebenarnya tujuan kami ini bukan bersepeda. Tujuan kami ini adalah ibadah. Bisa sampai. Jadi sepeda ini hanya sebagai wasilah ya, sebagai alat untuk kita sarana bisa bukan sih? Iya, sarana. Adapun misalkan kita di tengah perjalanan ditawarin, ini naik motor saja, nah lebih bagus kan, seperti itu. Cuman karena memang pada saat itu pas mau start itu sebenarnya Anak tidak kepikiran untuk naik sepeda. Itu kan belum ditanya tadi ya. Iya, kenapa naik sepeda? Lumayan kan? Nah, awalnya bukan naik sepeda. Awalnya inginnya backpacker. Oh, backpacker kayak. Karena yang pertama, Anak bukan tipikal orang yang pandai menabung. Sehingga untuk menabung, misalkan untuk mencapai, misalkan 25 juta ya, 25 juta untuk biaya di jalan, misalkan ke Saudi. Anda tidak mampu untuk nabung misalkan selama setahun ya, nabung selama setahun terus kumpul uang 25 juta terus berangkat. Anda nggak bisa karena Anda bukan tipikal orang yang pandai menabung. Karena Anda pernah pada waktu semasa sekolah itu Anda pernah buat, karena keinginan yang kuat ya, yang ke sana. Anda pernah buat tabungan, celengan. Kalau di sini celengan juga. Celengan juga. Nah, celengan yang besar. Terus celengan itu Anak buatin gembok ya, gembok yang besar juga, yang gede, biar apa ya, Anak akan tersugesti bahwa ini kokoh untuk ini ya. Kuncinya Anak buang, terus akhirnya tabung, akhirnya kebuka juga. Masih buat apalah gitu. Seperti itu. Sehingga Anak berpikir untuk backpacker itu ya, backpacker dalam artian dengan minim budget ya, seperti mungkin yang dilakukan oleh Raffi Acil. Si Raffi. Jadi Anak berpikir bahwa daripada Anak nabung selama setahun, ini berangkat aja ya. Nabung uang tabungannya Anak setiap hari itu Anak gunakan selama perjalanan, seperti itu. Boleh. Oke, mungkin ini kita ngopi dulu ya. Di kopian heula. Ini kopi Liong nih, kopinya orang Bogor. Di Gorontalo apa kopinya? Kopi apa? Kopi Pinogu. Nih, Bogor, Depok, kopi Liong. Lebih ke apa? Ke Arabica. Iya, mungkin lebih agak ke asam sih. Boleh, awas panas. Kopi Liong. Idola kalau misal lagi pada nongkrong di sini nih. Kopi Liong, mantap kan? Mantap. Nanti ini saya rasa kopi Liong. Mantap. Ya, terus kemarin cuma dibuatin espresso. Masih boleh. Terus lanjut. Oke. Jadi tadi itu. Jadi pas nabung terpaksa kecongkel. Sehingga Anak berpikir bahwa daripada Anak nabung selama setahun misalkan, Anak gunakan uang tabungannya Anak setahun itu Anak gunakan sementara perjalanan. Seperti masuk akal nggak? Lagian Anak berpikir bahwa Anak masih memiliki keimanan bahwa atau keyakinan kita setiap individu itu punya rezeki masing-masing yang diberikan oleh Allah. Iya. Dan Anak tidak perlu khawatir dengan rezeki itu. Lagian Anak makan di kampung halaman ya, di Gorontalo atau selama perjalanan sama saja, tidak lebih dari 3 kali sehari. Lagian kalau Anak di Gorontalo atau di kampung orang ya, Anak tidak akan makan ketika Anak tidak kerja, benar nggak? Lu kalau nggak kerja makan nggak? Iya enggak. Kecuali kalau misal kita ikut bantuin apa, ya itu sama aja kerja juga ya, ikut bantu-bantu. Memang background Anak juga kan, Anak lulusan, alhamdulillah kemarin lulus tadinya itu di Universitas Negeri Gorontalo jurusan akuntansi. Jadi tahu sedikit dengan apa peruangan gitu. Alhamdulillah kami juga dibekali dengan apa background mapala ya, mahasiswa. Berarti bisa survive lah ya kalau misalnya di jalan ya. Anak juga sempat berpikir seperti itu. Anak survive di hutan bisa. Alhamdulillah bisa. Kenapa di kota ragu gitu ya? Mikirnya gitu ya. Iya juga ya, bener ya logisnya ya. Jadi itu sambil belajar juga. Jadi sampai dengan saat ini Anak masih terus belajar. Oh iya udah. Berarti tadi visi dan misi udah ya. Rute perjalanan. Sekarang saya mau ngobrol dikit mengenai sepedanya nih. Sepeda yang digoes dari Gorontalo dan sekarang udah sampai Jawa dan ntar bakal dibawa juga ke
Mekah, Saudi Arabia. Mungkin coba saya ambil ya. Kita bakal masnya sini aja nggak apa-apa. Kita mau sedikit bercerita dan membahas soal ini sepeda nih. Ini United ya? Iya. United. Aja tutup. Nggak apa-apa. Kemarin kebanyakan saya nge-reviewnya sepeda Federal dan ini pertama kalinya saya nge-review sepeda United. Ini United seri apa, Mas? Ini Clovis 10.5 5.10. Jadi alhamdulillah juga ini udah terbantukan dengan sistem yang canggih ya. Group set yang ini soknya depan hidup. Bisa bisa dihidupin, bisa dimatiin ya. Terus ini alhamdulillah ini sebenarnya untuk rak pannier ini di custom ya karena nggak ada kuat ya. Ini bisa di custom. Alhamdulillah dari Gorontalo sampai di kurang lebih sekitar 2000-an kilo bisa masih kuat kok alhamdulillah. Aman. Selama perjalanan dari Gorontalo sampai sini belum ada kendala yang berat gitu, belum ada. Untuk trouble ini sepeda sebenarnya udah 2 kali trouble sih. Pertama free hubnya yang sempat jebol. Oh, jebol. Alhamdulillah sudah diganti dan ini pannier depan sempat patah karena cuman pakai pannier bawaan. Oh, bawaan mah tipis ya platnya. Ya, tipis kan, besinya tipis. Sehingga ini udah diganti dengan yang gede. Kemarin dia di mana? Plat. Di Jawa Tengah ya. Di jalan lah pokoknya ya. Dirubah, diganti. Terus ini kayaknya speknya bawaan sepeda ya, belum ada yang dirombak-rombak ya. Benar kan? Karena memang ini sudah gear setnya aja bawaan kan? Spek bawaan dewa ini ya. Buat United ya, barangkali nih mau dikit-dikit lah ya support buat di jalan. Buat di jalan, buat menambah-nambah pahala. Ini soalnya mau niat lumayan suci ke Mekah. Ke Mekah naik sepeda. Kalau depan mah cuma single gear ya? Iya. Karena memang di belakang kan 50 ya. Karena terlalu besar jadi. Cuman rencana memang mau di-upgrade lagi sih. Di-upgrade paling ini rantainya kecil banget. Seriusan pakai rantai ini? Iya. Tapi aman. Alhamdulillah sampai dengan sekarang aman kok. Iya. Tapi kecil ya. Kita bawa untuk serap ya. Kita bawa cadangan spare part. Ini berarti sepeda tempurnya yang udah menempuh perjalanan berarti berapa kilo udah dari Gorontalo udah sampai Jakarta ini, Depok? Kurang lebih hampir 3.000 ya. 3.000, ntar lanjut lagi ke arah sono ya, arah udah lintas. Kan kalau untuk sebenarnya di luar negeri itu kan kayak Singapura, Malaysia, Thailand itu cuman seperti panjangnya Sumatera ya. Cuma karena dipotong-potong perbatasan. Jadi 3 negara kita bisa kayak cuman sebagian seperti tidak sampai setengah Indonesia ya. Sebenarnya cuma lewat doang kan ya. Terus India itu kurang lebih sekitar 2.000 kilo. 2.000 kilo berarti kayak PP Jawa nggak sih dari ujung ke ujung? Ya, Sumatera aja lebih kan dari 1.000. PP Jawa. Lewatin India tuh kayak misal PP dari Merak ke Banyuwangi kali ya. Itu sekitar udah 1.000 kan? Iya benar. Berarti kayak PP dari situ ke situ ya. Benar. Udah itu ya. Oh, berarti spek sepeda nggak banyak yang dirubah ya, masih bawaan standaran sepeda United ya? Yang ditambah itu cuman rak saja sih. Cuma tambahan rak depan belakang. Terus yang dibawa beban berapa kilo tuh? Kemarin kan waktu ngobrol sama Nusa Layaran, bisa dicek lagi di video yang sebelumnya, itu bisa sampai 50 kilo. Padahal beratnya Kidung aja nggak sampai 50. Tapi benar. Lebih berat sepedanya daripada yang naikin. Berarti bawa peralatan camping juga ya, peralatan masak ya? Saya belum timbang ya untuk beratnya. Cuman yang jelas kalau ini kan bebannya sekitar 15 kilo. Depannya aja. Depan. 12 kilo udah lumayan juga. 20 kilo. Tapi dengan beban 20 kilo ternyata penirnya patah. Penirnya parah. Lebih dari itu. Iya, lebih dari 20. Iya, benar nggak? Bener. Padahal kan kayak gitu ada batas itunya ya, batas bebannya ya. Berarti depan belakang udah ada, ini penir, berarti tambahannya cuma ya nggak banyak perubahan ya. Biasanya kan kayak sepeda touring, upgrade ini, upgrade itu. Ini mah cuma bukan upgrade yang itulah, cuma upgrade. Kalau yang paling ini ya, yang kalau mau di upgrade itu
upgrade berarti apa? Menambah. Cuma ini kan standaran, makanya saya nanya, tapi kan ini kok standaran? Ini standar. Tapi yang udah itu kali ya. Remnya Shimano yang sudah berapa ya? Yang sudah tinggi. Kan ada kecuali di downgrade ya. Oh, di downgrade. Bisa. Saya alhamdulillah sudah memadai lah ya. Kecuali yang minus itu mungkin di cranknya. Cranknya diganti. Memang sebenarnya ini tidak recommended ya. Maksudnya tidak recommended untuk perjalanan jarak jauh. Tapi ini downhill bukan sih? MTB ya. Oh, MTB. Iya berarti. Oh iya sama aja ya, MTB downhill tuh sama dari sepeda gunung. Sepeda gunung buat touring tuh. Ya tapi bisa membuktikan lah udah dari Gorontalo sampai Jakarta masih aman jaya. Ya berarti itu ya, bidon satu doang. Terus ya mungkin itu doang sih. Gue mau mereview juga. Ya sepedanya sepeda standaran. Mungkin dinambah ini aja. Iya, mungkin jadi, yang balik lagi yang, ke penir tidak sempat bawa soalnya. Yang patah itu ya? Iya. Bukan maksudnya tas penirnya. Jadi, oh iya, tasnya belum ditempel-tempel kan, ya. Mungkin bisa dilihat di akun sosial media kita ada foto-foto gambar. Ntar Instagramnya gue cantumin di bawah. Jadi ada tas penir depan belakang. Oh gitu. Yaudah mungkin itu aja kali ya. Ada tips dan saran nggak buat teman-teman yang mungkin mau memulai perjalanan juga? Kalau dari Ana lebih kepada ini sih. Yang pertama adalah persiapan. Yang kedua, yang pertama itu harus niat yang kuat. Niat, jangan sampai tengah jalan, gue ngapain kayak gini gitu ya. Karena begini, selama perjalanan juga ternyata bukan cuma kita yang kepikiran ke sana menggunakan sepeda. Tapi banyak, ada beberapa, hampir di tiap kota itu yang kita singgah itu punya niatan yang niat sama ke sana. Tapi katanya belum terlalu kuat gitu. Masih ragu-ragu atau belum full gitu ya? Iya, belum full. Niat dan tekad yang kuat tentunya dengan begitu berbagai macam persiapan yang harus dimatangkan. Jangan sampai kita niat yang kuat sehingga sudah yang penting tawakal buta ya. Yang penting ada Allah, kita jalan aja. Wah, kayak gitu mah bisa itu ya, itu di kayak tengah. Seperti gini. Di dalam ruangan ada harimana hewan buas ya. Terus sudah ada keperluan di dalam, sudah yang penting ada Allah, kita masuk. Itu kan tawakal buta, tawakal konyol. Kita tentunya bertawakal kepada Allah, tapi tentunya penuh dengan persiapan ikhtiar, lebih kepada ikhtiarnya kita. Seperti itu. Iya. Mungkin itu aja pembahasan dari Mas Bok. Berhubung ini mataharinya juga udah lumayan nyebret. Ya, apa-apa. Untuk masih jam berapa ya? Masih jam 10, ya? Masih anget-angetnya. Jam 10 waktu bagus. Lagi angetnya berjemur ya, gitu. Buat COVID, Omikron itu. Jadi mungkin itu bro pembahasan gue bersama panggilannya Muslim Journey ya. Muslim Youth Journey. Instagramnya ntar gue cantumin di bawah. Buat kalian yang mungkin ketemu di jalan atau bisa mantau Instagramnya, ntar kan bakal update terus ya, udah sampai mana? Ya sampai dengan saat ini masih sementara update sih. Barangkali ntar mau nitip apa tuh, sepeda atau nitip yang sekiranya bisa membantu proses perjalanan, lumayan. Mungkin ada lagi yang pengen disampaikan? Mungkin cuma gitu. Itu aja dulu. Buat kalian yang belum subscribe, like, share, dan udah ya, gitu aja ya. Kita mau sarapan dan mau lanjut jalan lagi ntar siang ya, habis ini ya. Iya, habis ini. Jadi habis ini beres-beres, naik-naikin barang-barang, udah langsung jalan cabut. Mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan Mas Bro pengembarnya berikutnya. Dan